Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah dan bersolawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat TPJ Kalimasada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat limpahan karunia serta rahmatnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan membawakan kisah tentang Wali Paidi, yaitu seorang waliullah yang memang kelihatannya agak sedikit nyeleneh seperti mana yang kita tahu. Tapi banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dan kita ambil dari kisah cerita tentang Wali Paidi ini. Kisah berikut ini menceritakan tentang ilmu kasyaf atau karomah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada hamba-hambanya yang taat dan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Baik, langsung saja sahabat TPJ Kalimasada, berikut kisahnya. Wali Paidi dengan bersandarkan tembok menikmati kopinya. Sesekali dia menghisap rokoknya dalam-dalam. Allah, Allah, Allah. Zikir Wali Paidi mengiringi hembusan rokoknya. Wali Paidi mendoakan seluruh masyarakat di kampungnya, seluruh teman-temannya, guru-gurunya, dan semua yang berhubungan dengannya. Kali ini Wali Paidi bersiap-siap mau mengunjungi saudaranya yang baru saja mempunyai anak atau istrinya baru saja melahirkan. Setelah merasa cukup dengan kopi dan rokoknya, Wali Paidi mengeluarkan motor dan mempersiapkan segala keperluan kalau nanti hujan turun. Dan berangkatlah Wali Paidi ke rumah saudaranya. Karena beberapa bulan ini Wali Paidi diberikan oleh Allah berupa kilatan-kilatan kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Orang Jawa mengatakan atau mengistilahkan weruh sakdurunge winarah, atau bisa melihat sebelum terjadi. Wah, ini repot juga sekarang jadinya. Karena Wali Paidi kadang-kadang keceplosan ngomong mengatakan sesuatu yang belum atau akan terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ketika ada istri dari saudaranya ini hamil, Wali Paidi mendapatkan kilatan cahaya di hatinya kalau anak dari saudaranya ini akan lahir laki-laki. Tapi saudaranya ini bilang kalau istrinya habis di USG. Dan hasilnya kalau calon anaknya ini nanti perempuan. Wali Paidi sangat menghormati saudaranya ini, karena dialah yang memperingatkan Wali Paidi kalau dia mulai salah arah. Wali Paidi hanya diam setelah diberitahu oleh saudaranya ini. Saudaranya ini lalu berkata lagi, kalau anakku lahir laki-laki kelak, dia akan menjadi orang yang besar. Mendengar ini, Wali Paidi hanya tersenyum di dalam hati lalu bergumam, saudaraku ini memang lucu dan aneh. Katanya perempuan, tapi doanya ini seakan-akan calon anaknya ini laki-laki. Amin, 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 gumam Wali Paidi dengan penuh hati. Lalu saudaranya ini berkata lagi, tapi sayang anakku nanti perempuan, katanya. Wali Paidi hanya bisa tertawa melihat semua ini. Dan kemarin dia mendengar kalau anak dari saudaranya ini telah lahir dan anaknya ternyata laki-laki. Wali Paidi ikut gembira mendengar kabar ini.
Setelah sampai di rumah saudaranya ini sehabis maghrib, dan ternyata ibu dari saudaranya ini ada di sana. Dan yang membuat Wali Paiti terkejut, ternyata Mas Kiai, gurunya juga berada di situ. "Baru datang, Di," kata Mas Kiai. "Nggih, Mas," jawab Wali Paiti. "Saudaramu masih menemui para tamu di sekitar surau dekat sekitar sini, Di. Kamu sama aku aja ya." "Nggih, Mas Kiai," jawab Wali Paiti. Lalu Mas Kiai berdiri menuju sebuah kamar dan Wali Paiti mengikutinya. Sesampai di kamar, Mas Kiai menyalakan TV dan duduk bersila. "Duduk di sini sebentar, Di. Nanti kopinya akan datang sebentar lagi," kata Mas Kiai. Dia duduk di samping Mas Kiai menonton TV berdua. Setelah memindah beberapa channel nasional, akhirnya ditemukan film yang sangat bagus. "Wah, ini bagus, Di," ucap Mas Kiai dengan gembira. Wali Paiti hanya terdiam. Sebenarnya dia suka dengan film ini, tapi dia sudah pernah melihat dan tahu dengan akhir ceritanya. "Kamu nggak suka film ini ya?" tanya Mas Kiai. "Enggak, Mas," jawab Wali Paiti dengan jujur, karena percuma kalau mau ngomong ditutup-tutupi, karena Mas Kiai pasti akan tahu juga. "Loh, kenapa?" tanya Mas Kiai lagi. "Ya, karena sudah tahu jalan ceritanya," jawab Wali Paiti. Karena memang Wali Paiti sudah pernah menonton film ini. Lalu 2 cangkir kopi datang diantar kepada mereka. Mas Kiai membuka tutup cangkir kopinya dan menghirup aromanya. Tampak wajah yang begitu bersyukur terlukis di wajah Mas Kiai. Mas Kiai lalu menyeruput kopinya, lalu meletakkan lagi cangkirnya dan kembali berkata kepada Wali Paiti, "Ya, begitulah kalau sudah tahu akhir ceritanya, Di. Walaupun film yang kau lihat itu sebenarnya bagus, tapi akan terlihat membosankan. Makanya ketika Allah memberikan kilatan-kilatan cahaya kejadian-kejadian yang akan terjadi atau kejadian yang akan datang, aku meminta kepada Allah untuk menutupnya kembali. Karena hidup ini gak asik, Di, membosankan, karena sudah tahu ceritanya." Lalu mereka tertawa dan tertawa lagi, karena mereka tahu sama tahu lah. Kemudian Mas Kiai melanjutkan pembicaraannya lagi. "Kamu lihat saudara kamu itu, Di. Sebenarnya dia juga tahu kalau anaknya nanti akan lahir laki-laki. Tapi dia memang nggak mau tahu. Karena buat dia biar surprise gitu loh, jadi kejutan." Begitu kata Mas Kiai. "Oh, nggih Mas, nggih," jawab Wali Paiti. "Kasihan orang-orang di sekitarmu kalau kamu tidak meminta kepada Allah untuk menutupnya lagi, Di. Karena itu membawa tanggung jawab yang sangat besar," imbuh Mas Kiai lagi. Dan akhirnya Wali Paiti setelah berpikir dan berdoa memohon kepada Allah untuk menutup kembali cahaya karomah di hatinya. Sahabat TPJ Kalimasada yang dirahmati oleh Allah, begitulah ketawaduan seorang waliullah. Walau kelihatannya nyeleneh sang Wali Paiti, tapi beliau sangat mempunyai hati yang tulus dan ikhlas. Beliau mengerti apa yang harus dijalani seorang manusia ciptaan Allah yang ditugaskan di bumi ini. Karena kodrat dan takdir Allah itu biar berjalan sesuai kehendak Allah tanpa harus kita ketahui. Ibarat tadi yang diceritakan, kita nonton film sebagus apapun film itu,
Di saat kita sudah tahu jalan ceritanya, maka itu akan membosankan. Jadi sahabatku semua, memohonlah kepada Allah untuk selalu dilindungi, memohonlah kepada Allah agar doa kita selalu diijabah, mohonlah kepada Allah agar kita selalu menjadi orang yang tawadhu dan khusyuk kepada Allah. Jangan meminta ini dan itu, karena rasa yang atau keinginan kita itu sebenarnya hanya hawa nafsu. Di saat kita memilikinya, ya tentunya hidup ini sudah tidak akan menjadi asik lagi. Jadi marilah kita bersama-sama menata hati, menata keimanan kita, dan mempertebalnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur, hamba Allah yang selalu tawadhu, dan hamba Allah yang dikasihi dan dirahmatinya. Bagi sahabat yang berminat ingin menjalankan ilmu kasyaf, nanti linknya akan saya cantumkan di bawah video ini. Kelebihan itu hanya milik Allah, dan kekurangan tentunya milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.